saya mencurigai CCTV itu didapatkan setelah para pelaku, orang-orang yang diamankan oleh Pak Rudiana itu ditahan, kemudian jadi tersangka, kemudian beredar foto pada babak belur, ya, artinya sudah terlanjur, ya, orang-orang itu ditersangkakan, ya, yang belakangan memang dia mengaku karena disiksa tidak tahan, kan, sudah terlanjur ditersangkakan, ya, kemudian CCTV itu didapat sehingga tidak dimunculkan, tidak dilampirkan sebagai barang bukti. Jadi keterangan saksinya mengatakan CCTV ada di lokasi kejadian namun belum dibuka. Itu yang saya khawatirkan. Dan saya mendapatkan informasi. Tapi yakin ada, saya Mas bukan. Tony? Ya. Tapi Anda yakin ada bahwa CCTV itu masih ada, tidak dihancurkan? Saya buka saja. Saya mendapatkan informasi dari seseorang yang belum muncul, tapi seseorang itu mengaku berada di KKP. CCTV itu ada di jembatan. Kalau itu dibuka, maka yang membuang mayat itu kelihatan. Tapi Siapa? Mas Tony, kalau dari kekhawatiran Mas Tony, artinya setelah dari kecurigaan Mas Tony dan kekhawatiran Mas Tony, artinya bisa direkayasa seperti itu? Ya, artinya kalau CCTV itu dibuka, bisa saja yang muncul itu pelakunya bukan yang ditangkap itu, gitu loh. Nah, gimana nih Mas Roy menanggapinya gimana? Mohon maaf sebelumnya. Mohon maaf tadi putus ya. Saya setuju 100% yang disampaikan oleh Mas Tony. Ya, jadi artinya gini, kalau memang ada CCTV-nya, karena gini, tahun 2015 itu sudah nampak kok di minimarket yang nggak bisa sebutkan ya, di depan sebelum jembatan itu ya, di perbatasan kabupaten dan kota Cirebon itu ada kameranya. Dan di perumahan The Gardens itu, ini jarang disebut nih, perumahan The Gardens ini baru di iNews di situ. Di perumahan The Gardens itu juga ada CCTV. Jadi artinya dimungkinkan misalnya, kalaupun tidak 7, minimal ada 2 atau 3 CCTV. Dan menariknya di sidang kan itu disebut CCTV-nya ada, tapi tidak ada orang yang bisa memeriksanya. Come on gitu ya. Kalau saya ketawa itu membaca berita itu ya. Kenapa? Karena kan 2016 itu sudah bukan 10 atau 15 tahun yang lalu. Semenjak 10 atau 15 tahun yang lalu pun saya sudah jadi ahli dalam bidang CCTV. Jadi artinya kan harusnya ada lah gitu. Kalau nggak ada di Cirebon, ambillah dari Polda Jabar. Kalau nggak ada Polda Jabar, ambillah dari Mabes Polri. Pasti ada lah. Jadi ya moga-moga saja memang kemudian itu bisa. Kalaupun tidak ada, nah ini memang betul ada indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Tony tadi, Mas. Gitu. Oke. Kalau Mas Tony lihat ini kecurigaannya seperti apa? Kok penyidik hingga saat ini tidak mau menampilkan CCTV? Ya, saya mau menegaskan dulu betul apa yang dikatakan Mas Roy. Rupanya Mas Roy ini sudah menyelidiki. Di depan minimarket yang memang saya juga tidak mau sebut namanya, itu ada. Jadi menurut keterangan saksi yang belum mau muncul, ya, menginformasikan kepada saya CCTV itu yang jelas yang diamankan itu ada 2. Satu, yang menghadap ke jalan raya akan kelihatan pembuangan mayat. Rombongan motor itu kelihatan, Mas. Oke. Minimarket itu mengamati, nunggu orang lewat sepi gitu loh. Kemudian baru dibuang mayat, bongkar itu. Ya, itu kuncinya ada di Pak Rudiana dan anak buahnya, terutama saksi, 2 saksi yang tertuang dalam putusan pengadilan. Nah, kemudian kalau kecurigaan kami, ya jelas begini, polisi mana? Ya, polisi mana? Naluri seorang polisi mana? Ketika ada kejadian, harusnya mencari berbagai petunjuk. Dari HP dibuka, dari CCTV dibuka. Mencari tahu, ya. Terlihat dalam kamera pelaku-pelaku yang melakukan itu kan, noktah-noktah. Nah, ini kok malah nggak dibuka. Ya itu juga kan udah pasti lah masyarakat nggak bisa curiga lah. Kalau begitu, kan itu. Jadi, ada yang ditutup-tutupi ini. Ya, kalau saya membenarkan analisis tadi dari Mas Tony bahwa kenapa itu tidak dihadirkan? Lah kalau CCTV itu misalnya ini dalam tanda kutip menguntungkan penyidikan yang sudah ada sebelumnya, ya itu pasti dihadirkan. Tapi bisa juga karena itu tidak menguntungkan, nah akhirnya dengan alasan macam, dan alasannya konyol gitu loh. Alasan kok tidak ada orang yang bisa memeriksa CCTV gitu loh. Itu alasan ini harusnya dibantah atau nanti di-challenge oleh kuasa hukum. Itu dia nih Mas Tony. Ini kita berandai-andai begitu ya, kalau polisi tidak bisa membuktikan gitu CCTV di kasus Vina ini bagaimana nasibnya terpidana? Begini,
karena keterangan saksi Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar, anggota polisi, ya, rekan kerjanya Pak Rudiana, sudah menyampaikan di putusan pengadilan bahwa mereka telah mengecek CCTV di lokasi kejadian namun belum dibuka. Berarti sudah inkrah. 2 orang tersebut harus bertanggung jawab mengenai keberadaan CCTV itu. Harus bertanggung jawab. Nah, diperiksa dulu itu Dodi Irwanto dan Gugum Gumilar. Nanti yang kemungkinan 2 hal yang terjadi. Pertama, kalau CCTV itu kemudian tidak ada, maka ia harus bertanggung jawab karena sudah menghilangkan barang bukti itu, Mas. Oke, baik. Ya, kemudian yang kedua, kalau CCTV itu ada namun isinya tidak ada, maka harus dikenakan obstruction of justice, menghilangkan barang bukti, merintangi penyidikan. Oke. 2 orang itu harus bertanggung jawab karena sudah tertuang dalam putusan pengadilan. Baik. Juga handphone, percakapan handphone juga sampai sekarang juga belum dibuka ya Mas Tony ya? Betul, ada 6 handphone yang tertuang dalam putusan pengadilan dalam amarnya menyatakan barang bukti berupa bla bla bla. Di antaranya ada 6 handphone. Yang lebih parah lagi, handphonenya Pina korban tidak dibuka. Tidak ada keterangan dari penyidik, dari ahli IT dan seterusnya. Alasannya apa tidak dibuka, Mas Tony? Ya, Alasannya apa mereka tidak mau membuka? ya tidak ada. Di situ tidak ada pembuktian dari handphone. Sehingga orang bodoh saja akan bertanya-tanya, handphone disita untuk menjelaskan apa? Ya. Ya, kalau Mas Roy lihat dengan penyidik yang agak aneh tidak membuka telepon genggam dari korban atau pelaku dan juga CCTV, ada nggak sih kecurigaan yang sesuatu yang ditutupi oleh penyidik? Ya, saya kira ini narasi besarnya sudah muncul ya, bahwa waktu itu ada kesalahan penyidikan, mulai dari penyelidikan dan penyidikan. Yang sebenarnya bukan mereka-mereka yang sekarang ditahan itu adalah pelakunya, bukan itu. Tapi karena sudah terlanjur